adalah agama sempurna. Saking sempurnanya Islam, segala sesuatu dalam Islam sudah ada aturannya, termasuk tentang salam. Dalam Islam, salam itu ada 3 macam. Salam yang pertama adalah salam yang kita dengar, namun kita tidak usah jawab. Salam apa itu, Ustaz? Salam imam selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang itu tidak usah dijawab, Pak. Batal sholat. Waalaikumsalam, Pak Imam. Salam yang kedua, salam yang kita ucapkan, namun kita tidak mau dengar ada yang jawab. Salam apa itu, Ustaz? Salam ketika kita melintasi kuburan. Assalamualaikum ahlal kubur. Nah, kita tidak mau ada yang jawab itu, Pak. Kalau ada yang jawab, waalaikumsalam. Salam yang ketiga, salam yang hukumnya wajib untuk dijawab. Wajib adalah yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang melakukan mendapat pahala, yang meninggalkan berdosa. Salam apa itu, Ustaz? Salam ini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau didengar salam aku sama salam Pak Tahidin tadi, banyak salam aku dijawab. Jadi kalau aku nyalon ketua masjid, kalah saja Bapak. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Tahidin yang kami hormati, terima kasih atas waktunya. Tadi beliau sudah memperkenalkan keluarga-keluarga dari Bapak Rashid Hasan. Sudah kiranya dan izinkan kami di sini pun memperkenalkan diri. Bapak, istri Bapak Rashid Hasan, Ibu Mas Daryati, itu 9 beradik. Ibu Mas Daryati itu nomor 9. Yang nomor 6 adalah Ibu Roswati. Nah, Bu Roswati itu mak kami, Pak. Ibu kami. Jadi aku kesini bukan tausiah Bapak Ibu. Aku kesini sama seperti Bapak Ibu sekalian, kita hadir untuk mengungkapkan rasa duka dan memberitahu bahwa keluarga ini tidak sendirian. Kita semua selaku orang yang beriman dan muslim hadir di sini untuk membersamai mereka. Sebelumnya, sekarang selaku keluarga, Pak. Jadi aku dibiso keluarga paca, ustadz atau laki-laki panggilan paca, Pak. Sekarang aku ingin bicara selaku keluarga. Hadis mulia Nabi SAW, man shalla ala janazah falahu qirat. Bagi barang siapa yang sholat atas sebuah jenazah, maka baginya 1 qirat. Wa man ittaba'a hatta tudha'a fil qabr faqiratani. Bagi barang siapa yang mengantarkan setelah sholat, mengantarkan pada makamnya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Kemudian ditanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa mal qirat? Apa itu qirat? Kemudian beliau menjawab, mithlu Uhudin. Qirat adalah sepanjang gunung Uhud. Jadi panjang gunung Uhud, kalau yang sudah pernah ke Madinah, kurang lebih sekitar 8 kilo. 2 kali gunung Uhud itulah pahala bagi yang ikut mensolatkan dan menghantarkan jenazah. Jazakumullahu khairan, itu janji Allah bagi bapak dan ibu yang ikut mensolatkan beliau dan mengantarkan beliau sampai ke makam beliau. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan. Muslimin rahimakumullah, kita hadir di sini walaupun jumlah kita lebih dari ratusan, mungkin ada 200 atau 300 orang, tetap saja kita tidak bisa menghidupkan beliau kembali. Lalu untuk apa kita hadir di sini? Dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari disebutkan ta'ziyah itu dari kata azza ya'izzu izzatan. Ta'ziyatan yaitu mengangkat. Yang diangkat ada 2 hal. Yang diangkat yang pertama adalah uzkuru ma hasina mautakum. Angkatlah kebaikan almarhum. Kita tutup semua keburukannya dan mari kita bicarakan kebaikannya. Apakah membicarakan kebaikan ini termasuk riya? Tidak. Mana dalilnya? Man dalla ala khairin falahu ajrun ka ajri fa'ilihi. Bagi barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, atau bagi barang siapa yang menganjurkan pada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti yang melakukan. Ketika kebaikan almarhum ini kita bicarakan, kemudian jadi inspirasi buat yang lain, kemudian yang lain ini berbuat sama seperti yang beliau lakukan, maka pahalanya pun mengalir kepada beliau. Jadi uzkuru ma hasina mautakum. Bicarakanlah dalam takziah ini kebaikan mereka, kebaikan almarhum. Kami kenal betul Bapak almarhum ini, kami manggilnya Om Rashid. Om Rashid ini adalah
Beliau selalu ada di garda depan ketika kami ada masalah. Beliau selalu ada di garda terdepan untuk menyelesaikan permasalahan apapun di dalam ruang lingkup keluarga. Jadi kami pun merasa kehilangan. Aku juga pernah jadi saksi hidup Bapak, di mana beliau beserta istri nelpon, Yan, tolong temui masjid. Ada masjid di ujung sana kayaknya butuh bantuan. Coba bangun, coba datangi. Kemudian aku datang Pak, dan beliau bilang seluruh lantainya itu kita yang tanggung jawab. Alhamdulillah masjid itu sudah selesai, dan itu bukan satu-satunya. Banyak yang beliau lakukan, dan ini adalah salah satu ibadah paling cerdas. Saat ini beliau di alam barzah, tapi Allah janji pahalanya tetap mengalir kepada beliau. Makna takziah yang pertama adalah membicarakan kebaikannya. Makna takziah yang kedua adalah mengangkat kesedihan dari jenazah atau dari ahlul musibah. Sebenarnya yang sedih Pak bukan hanya ahlul musibah, kami ini juga keluarga, kami juga sangat merasa kehilangan. Namun sekali lagi kita hadir di sini bukan untuk bisa menghidupkan beliau kembali, tapi kita hadir di sini untuk saling mengingatkan di mana posisi beliau saat ini. Jamaah sekalian, ikhwatul iman azakumullah. Mohon maaf Bapak kalau agak emosional karena aku tidak pernah Pak ngisi tausiah di keluarga saya ini. Sebenarnya aku lebih senang tadi ditunjuk oleh yang lain. Tapi karena aku adalah keponakan, jadi aku terpanggil bukan untuk menasehati. Mohon maaf, di sini ada uak, ada bapak, ada kakak dan lain-lain. Kami nak curhat baik, bukan nak tausiah. Makna kematian secara medis adalah berhentinya detak jantung. Ketika jantung itu berdetak atau tiddul hayah, maka disebut kematian. Dalam istilah agama tidak. Kematian adalah berpisahnya ruh dan jasad. Ruhnya yang mati tapi jasadnya tidak. Lalu kemana jasad ini sekarang? Ini pertanyaannya. Maka dengarkan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, Innar rajulal mu'min, ketika seorang mukmin itu meninggal, wa idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika mukmin itu, kategori mukmin adalah mereka yang sudah sholat 5 waktu, puasa, haji, zakat dilakukan, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada qada, beriman kepada takdir, maka ini disebut mukmin. Ketika dia selesai urusannya dengan dunia, kemudian berhadapan dengan urusan akhirat, kemana beliau? Jawabannya adalah nazala ilaihim malaikah, maka datanglah para malaikat kepada dia, malaikat rahmat jika dia baik dan malaikat maut. Hatta yajlisu muddal basar. Para malaikat ini duduk di jauhnya mata dia memandang. Makanya kalau kita nyingok Bapak, ada jamaah atau uang yang menghadapi sakaratul maut, matanya melotot, itu bukan pandangan kosong, tapi hatta yajlisu muddal basar. Beliau melihat para malaikat itu datang. Kemudian malaikat maut, dalam terminologi agama tidak ada Israel, yang benar adalah malaikat maut. Maka malaikat maut datang lalu berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang tenang. Lalu ditarik, fatasilu kama tasilul qatrah min famil saqa. Lancarnya keluar roh tersebut seperti air yang keluar dari botol yang terbuat dari kulit. Kemarin Inggar bercerita, kok katanya Om Rasid ini wafat dengan cara mata melihat ke atas, kemudian tanpa terasa tiba-tiba hilang. Berarti benar sabda Nabi, beliau wafat husnul khatimah. Itu bukan saya yang bilang Pak, itu hadis Nabi SAW. Kemudian ketika beliau setelah diangkat ruhnya, wa kafana min kafanil jannah, kemudian dikafani dengan kain kafan surga. Wa ma'ahum hanutun min hanutil jannah, lalu di kafan tersebut diberikan parfum-parfum di sekitar baju beliau sehingga beliau wangi. Lalu kemudian diangkat oleh para malaikat ini ke langit pertama. Di situ malaikat bergemuruh menyambut, lalu malaikat berkata, siapa jasad yang mulia ini? Siapa ruh yang mulia ini? Sampai lagi ke langit paling atas, lalu Allah berkata, a'idhuhu minal ard, kembalikan lagi dia ke dunia, karena aku menciptakannya dari tanah, maka kembalikan dia ke dunia. Barulah kembali beliau ke dunia. Setelah beliau kembali ke dunia, berpapasan dengan iring-iringan jenazah tadi.
Kemudian malaikat rahmat duduk di samping beliau. Setelah 7 langkah tidak terdengar lagi tapak kaki terakhir, maka kemudian ditanya, man rabbuka ya Rashid Hasan, siapa Tuhanmu? Wallahu yuthabbitul qaul biqauli tsabit, maka Allah akan mengajari beliau yang sering kau baca tiap hari, jawablah itu, Allahu Akbar, Allah Tuhanku. Kemudian ditanya lagi, man nabiyuka? At-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah, Allahumma sholli ala Muhammad, jawabannya Muhammad. Kemudian ditanya, wa ma kitabuka? Apa kitabmu? Al-Qur'an. Kemudian ditampakkan kepada beliau, wa futiha babun nar, dibuka pintu neraka, lalu disampaikan, dari inilah engkau diselamatkan. Di dalamnya orang teriak, dipukul, dihancurkan, dileburkan. Kemudian si mayit berkata alhamdulillah, lalu ditutup pintu neraka, kemudian dibukakan wa futiha babal jannah, dibukalah pintu surga, lalu disampaikan, disinilah engkau nanti akan ditempatkan. Makanya dalam doa kita selalu berdoa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah, ya Allah jadikanlah kuburnya sebagaimana taman surga. Namun kata malaikat, tidak sekarang, nanti nunggu kiamat. Kapan kiamat itu datang? Kiamat pasti lebih banyak atau datangnya lebih jauh daripada usiamu. Sama seperti usia Nabi. Usia Nabi sekarang, waktu beliau wafat 63 tahun. Sampai saat ini Nabi di alam kubur sudah hampir 14 abad. Dan beliau masih menunggu. Itulah yang terjadi pada almarhum. Kemudian almarhum akan berkata, aqimis sa'ah, ya Allah, kalau itu nanti tempatku dan itu adalah surga, maka cepatkanlah hari kiamat itu. Nah, disinilah roh itu berangkat, Bapak. Disinilah perjalanan roh. Bagaimana dengan yang fasik atau kafir? Fasik atau kafir yang datang adalah malaikat maut dengan malakul adab, malaikat azab. Malaikat maut mencabut dengan cara Nabi menjelaskan seperti bulu domba yang dibasahkan lalu ditarik dengan kail seperti pancing, diikat di pohon berduri sehingga sekali tarik itu berantakan badannya, berantakan ruhnya. Seperti itulah yang dijelaskan oleh Abu Hurairah. Dan bagaimana matinya? Kita bisa lihat mungkin mata terbelalak, dengkuran dan lain sebagainya. Itulah tanda bahwa malaikat maut mencabut dengan penjelasan yang kedua dari Abu Hurairah tadi. Kemudian setelah itu diangkat ke atas ke langit pertama, sama, langit pun bergemuruh, tapi malaikat berkata, siapa ruh yang busuk ini? Kemudian sampai ke atas, a'idhu ilal ardh, kembalikan lagi dia ke tanah. Kemudian ketika dia di tanah, di dalam tanah berpapasan dengan iring-iringan. Kemudian ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia tidak punya jawaban, Pak. Karena apa? Sholatnya jarang. Dia tidak punya jawaban siapa nabimu. Karena apa? Dia tidak pernah baca at-tahiyatul mubarakatuh itu sampai benar. Tidak pernah belajar. Seumur hidupnya cuma tahu dengar baik. Tidak pernah dia melihat itu. Kemudian apa kitabmu? Kata uang Quran. Aqulu kama qalan nas. Aku hanya berkata seperti apa kata orang. Kata uang Quran ya Quran. Tapi aku tidak pernah buka Quran itu. Kemudian dibukakanlah pintu surga baginya. Dari inilah kau haramkan dirimu. Dibuka surga, permadani, istana, dayang-dayang, semua kemewahan. Kemudian ditutup. Kemudian dibukakan wa futiha baban nar, dibukakan pintu neraka, dan disinilah tempatmu nanti. Lalu kemudian setelah pertanyaan itu, ulama tafsir berkata yang bertanya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Ditaruh ke dalam. Bagi yang fasik, yang sholatnya jarang, diremukkan dengan tanah tadi, tanah itu nempel ke badan, remuk badannya. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, ada malaikat yang buta tuli, wallahu a'lam bagaimana bentuknya. Beliau memegang besi, yang besi ini kata Nabi, walaupun semua umat manusia berkumpul, membalikkannya pun tidak bisa. Saking beratnya besi itu. Dan dipukulkan, dihantamkan kepada jenazah, kepada ruh yang tadi, yang berlaku fasik. Nah, dari hadis ini, inilah yang disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu artinya tembok yang tidak akan bisa ditembus. Jadi apakah dia melihat kita sekarang beramai-ramai di sini? Jawabannya tidak. Dalam konsep Islam, dalam agama Islam wajib kita meyakini tidak ada ruh gentayangan, Pak. Kalau di Baturajo, tidak tahu kalau di Palembang, ada rumah dijual. Tetangga ngomong, mati gantung diri yang punya. Bertahun-tahun rumah itu tidak laku, Pak. Ditanya ngapo? Gentayangan. Sebagai muslim kita tidak boleh meyakini ini. Dalam Islam, ketika kita meyakini maka terminologi barzakh, tembok yang tidak bisa ditembus, batal jadinya. Kalau ini batal berarti syahadat kita yang batal. Karena kita tidak meyakini kekuatan Allah. Jadi mulai besok Pak cari rumah
Yang katanya gantung diri kita beli Pak, biasanya murah. Nah diskonnya jual aku tegang nian. Kemudian kalau kita bicara hantu, Ustaz, ada yang nyangkul-nyangkul di belakang rumah, ada suara bayi, itu syaitan. Wallahi itu syaitan. Hantu ini regional Pak. Kalau yang di barat sana keren, pakai jas, taring, geketnya leher, Dracula namanya. Kalau yang di Cina, pakai topi wisuda, melompat-lompat, tempel kuning palanya berhenti. Apa namanya itu Pak? Nah tahu. Hampir. Sampai di Indonesia bajunya sikok tulang, bolong pulau belakang, ketawanya satu irama itulah. Nah sebagai muslim kita tidak boleh meyakini itu. Di Islam, di Indonesia pun beda-beda. Di Bali ada kuyang. Kemudian apa sih tujuan setan ngomongkan di situ beliau lagi duduk di ayunan karena ingin menimbulkan rasa takut. Ketika rasa takut itu timbul, di situlah syirik bermula Pak. Yoi kopi. Mulai ada rasa takut, di situ ditunggu, mulai pamit puyang, ulun nuwun, segala macam. Dari situlah syirik ini muncul Pak. Dan itu setan. Kata Nabi, muslim tidak boleh mak itu. Tidak ada konsep dalam Islam roh gentayangan. Lalu apakah mereka saling bertemu? Jawabannya iya. 2 atau 1 bulan yang lalu, besan Om Rashid ini juga wafat, yaitu ayahnya Inggar. Apakah mereka bertemu di sana? Jawabannya iya selagi tiketnya sama. Kalau tiketnya iman dan imannya sama, maka mereka akan bertemu di situ, mereka ngobrol Pak. Karena nunggunya santai. Insya Allah mudah-mudahan beliau berdua saat ini sedang ngobrol dan membicarakan bahwa anak-anak menantunya semuanya jadi orang-orang baik. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian nanti di hari kiamat barulah dia dipertemukan dengan semuanya. Jadi pada hakikatnya Om Rashid ini tidak meninggal. Meninggal hanya di terminologi kedokteran. Karena pada hakikatnya beliau sekarang sedang santai di taman-tamannya surga yang dijelaskan oleh hadis Nabi SAW tadi. Kemudian lalu siapa yang perlu kita khawatirkan? Bukan Om Rashid itu yang harus kita khawatirkan Pak. Siapa kita ini yang masih hidup ini? Karena kita ini masih ada potensi buruk. Sahabat Nabi Umar ibn Khattab, beliau ini jawara silat Arab. Kemudian suatu ketika beliau pakai baju besi. Kalau beliau sudah pakai baju besi, itu terkenal saat itu tidak akan dilepas sampai dia membunuh. Sudah pakai baju besi, bawa pedang, bawa panah, naik kuda, lagi berjalan ketemu dengan sahabat. Ditanya, ya Umar nak kemana? Aku nak ke Muhammad. Muhammad itu sudah menghancurkan agama kita. Waktu itu Umar belum muslim, belum Islam. Kemudian dikatakan, wahai Umar, ngapain ngurusin Muhammad? Adik kau dewek Fatimah sudah masuk Islam. Ringkas cerita, Umar membaca mushaf dari Fatimah, kemudian beliau bertanya di mana Muhammad. Tapi matanya sudah melembut, beliau udah pingin marah lagi. Dalam hadis Bukhari disebutkan Pak, tinggi badan Umar itu kalau dia duduk di atas kuda, kakinya tuh hampir sampai. Berarti lebih dari 2 meter kan tinggi Umar itu. Matanya merah dan beliau itu jawara silat Arab di pasar Ukaz. Kalau sekarang nak gampangnya mungkin beliau itu jawara UFC itu lah. Kemudian beliau datang, tapi ketika dia baca surat Toha hatinya melembut dan beliau ingin beriman. Kemudian ditanya, di mana Muhammad? Muhammad ada di sebuah tempat. Kemudian beliau datang. Ketika beliau datang, dibukakan pintu oleh Rasulullah. Rasul pegang bahunya. Ya Ibnu Khattab, belum sampaikah kepadamu untuk beriman kepada Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Digoncangkan sampai 3 kali. Lalu Umar tertekuk ke bawah lalu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu Umar masuk Islam. Kemudian tanya, alimni anil Islam, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam. Rasul berkata, Islam itu begini, 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 begini. Kemudian beliau bertanya, 1 jam Pak diajarin Islam. Umar berkata, alasna alal haq ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kita ini di jalan yang benar. Iya. Falimana likhtiwa. Kalau kita benar, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Sampaikan ya Rasulullah di bukit Jabal Abi Qubais. Kalau ada yang mentang, biar aku yang menghadapi. Itu kata Umar Pak. 1 jam masuk Islam, berani di garda depan. Dan pada akhirnya Umar diwafatkan, kemudian dimakamkan berdampingan dengan Rasulullah. Jadi yang preman sekalipun yang nak membunuh Nabi bisa jadi orang paling baik. Sebaliknya, sahabat Rasul namanya Sa'labah. Sa'labah ini Pak, kalau ketemu di masjid sama Rasul, Assalamualaikum, Assalamualaikum, balik. Assalamualaikum, Assalamualaikum, balik. Sama Rasul dipanggil, Sa'labah, kenapa buru-buru nih, enggak pernah zikir.
Ya Rasulullah, baju di siko inilah. Kalau aku sholat, berarti istriku tidak punya baju yang bersih, makanya aku balik. Jadi harus aku pakaikan baju ini, makanya aku balik cepat. Saking miskinnya. Ya sudah, bersabarlah wahai Sa'labah. 2-3 hari, 2-3 bulan, setahun Sa'labah ngeluh pada Rasul. Ya Rasulullah, tamat kacip. Sarwa mermak ini Rasul. Doa dulu aku ini supaya jadi orang yang kaya ya Rasul. Kata Rasulullah, Sa'labah kau baiknya memang cak inilah. Tidak ya Rasulullah, doa dulu. Baiklah kata Rasul, ya Allah berilah Sa'labah rezeki. Dalam riwayat, Sa'labah lalu tidak pernah ke masjid lagi. Kambingnya lah banyak. Ada ulama yang menghitung, dikisahkan dalam kitab bahwa jumlah kambing beliau adalah 4.000. Dalam Islam ada yang namanya zakat. Kemudian Rasul ngomong, Sa'labah lama tidak kejiman di masjid. Coba tanyoi, kambingnya 4.000 ya Rasulullah, kalau mau itu minta zakatnya. 40 ekor kambing sampai 100 ekor kambing, zakatnya 1 kambing. Kemudian kalau 4.000 berarti 40 ekor kambing zakatnya Sa'labah itu. Coba mintakan kepada Sa'labah. Kemudian Ali datang kepada Sa'labah, ya Sa'labah kata Rasul kau harus bayar zakat. Kita ini Pak kalau miskin gampang ikhlas. Contoh, punya ayam 2 ekor, minta ayam ini pasti kita kasih kan? Karena ayam. Tapi kalau kita punya sapi 2 Pak, minta kok kita kasih dah, berat kan? Persis itu yang dihalangi Sa'labah. Sa'labah berkata seperti ini, ya Ali 40 ekor kambing itu bukan zakat, pungli. Dengan kalimat itu Allah wafatkan Sa'labah dalam keadaan fasik. Lihat Pak, yang pertama preman, pada akhirnya Allah tempatkan di tempat paling mulia, dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Yang kedua ahlul masjid, orang yang paling khusyuk di masjid, pada akhirnya Allah tempatkan di tempat yang paling buruk, mati dalam keadaan mati fasik. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan Om Rasid. Kita menyaksikan bersama, beliau meninggal dalam keadaan seperti air yang mengalir dari botol yang terbuat dari kulit, gampang. Nah kita ini Pak, kita ini mak mano, kita ini mak itu dah. Karena kita ini sering mengambil peran Allah tanpa sadar. Yang bukan peran kita ambil. Nah jengok no, gadis itu pakai celana pendek balik malam pasti masuk neraka. Allah tidak senang Pak. Kemudian ada yang baik, no, bapak itu umroh tiap tahun, haji tiap tahun, ke masjid itu lagawinya pasti masuk surga. Nah kenapa sekarang kita ngambil peran Allah? Allah marah Pak. Allah tidak senang. Nah dengan kalimat-kalimat seperti ini bisa saja na'udzubillah tsumma na'udzubillah kita diwafatkan dalam keadaan fasik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian kita ini baca Yasin, tadi dipesani oleh Om Rasid, Yogi yang baca. Cuma kan kadang di luar sering dengar ya Pak, bid'ah, baca Yasin bid'ah katanya. Mana dalilnya? Ini dalilnya Pak. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Bagi barang siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, maka subuhnya dia diampuni. Siapa yang ngomong? Riyan, bukan. Al-Imam Ibnu Katsir, Ismail Abul Fida Ibnu Katsir. Nama kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim Al-Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, isnaduhu jayyid, sanad hadis tadi jayyid. Jadi jelas ini ada dalilnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa sih yang harus kita lakukan selaku orang yang masih hidup sekarang? Aku dari kecil terdengar Pak, ada yang ngomong janganlah nyari duit banyak-banyak, duit tak dibawa mati. Kalimat ini sebenarnya salah. Kita punya banyak duit, dalilnya mah ini. Bawa duit rupiah sekarung, berangkat kita ke Turki. Di Turki lapar, bisakah kita makan di Turki pakai duit rupiah? Tidak bisa. Cak mana supaya bisa? Tukar dulu ke mata uang Turki, lira, baru kita bisa belanja. Nak makan apa baik kita bisa. Sama seperti itu Pak. Coba lihat rupiah kita, baru pindah negara sudah tidak berlaku. Jadi jelas rupiah itu tidak berlaku di alam barzah. Dalam konteks ini kalimat tadi benar. Namun ternyata mata uang akhirat itu banyak. Kita tahu bersama mata uang akhirat apa? Sedekah, infak, wakaf dan lain-lain. Mudah-mudahan dari anak beranak dan mantu dari Om Rasid ini ada yang tergerak hatinya untuk menginfakkan hartanya, mewakafkan harta-harta beliau, sehingga yang beliau cari selama ini pun beliau bisa menikmatinya. Kemudian kalau jamaah takziah yang hadir pada malam hari ini, Om kami ini kan kalau ngomong tuh irit Pak ya, dikit nian kalau ngomong.
Pun kalau ngomong suaranya agak besar. Sebenarnya beliau itu bukan marah Pak. Besar itu karena memang cara bahasanya seperti itu. Barangkali ada yang tersinggung, maka silahkan datang kepada kami akan mengklirkan itu. Kalaupun ada sangkut pautnya dengan hutang piutang, di sini ada keluarganya yang siap menyelesaikan. Di sini ada Kak Andi, ada Kak Ican, ada Kak Ipan, kemudian ada Pak Pirio, ada Wira, sama ada Inggar. Insya Allah mereka berenam ini siap menyelesaikan jika ada sangkut paut berkenaan dengan hutang piutang. Nah itu dak Wira? Tadi? Tapi benar? Benar, alhamdulillah. Jamaah sekalian, sebagai penutup yang ingin kami sampaikan adalah hadis Nabi yang mulia. Rajulun mata ala ma'asya alaih. Manusia itu mati sesuai kebiasaannya. Bawang ular mati cetuk ular Pak. Bawang buayo mati cetuk buayo. Di Banyuasin ada pawang naik kelapo. 37 tahun dia naik kelapo Pak. Matinya Pak Mano nyampak dari batang kelapo. Benar sabda Nabi, rajulun mata ala ma'asya alaih. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kita ingin diwafatkan dalam keadaan seperti apa, maka pilihlah dari sekarang. Kalau kita ingin diwafatkan dalam keadaan terpaut hati dengan masjid, maka berangkatlah ke masjid. Kalau kita ingin diwafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran, maka belajarlah membaca Al-Quran. Kalau yang bermalam-malam pucuk meja gap, mati pucuk meja gap tulawak. Itu kata Nabi SAW. Anak-anaknya, aku ini nak cerita Pak ya, supaya kita yang hidup ini, karena kita ini ada potensi su'ul khotimah Pak. Walaupun kita berharap husnul khotimah, persiapkan anak kita agar nanti bisa mendoakan kita dan menyolatkan kita. Ada di sebuah tempat Pak, ya pasti bukan di sini. Mas, daerah situ 83% masyarakat muslim tidak baca Quran Pak. Lalu kemudian suatu ketika yang wafat ini kades. Begitu kades wafat, tidak kata yang jadi imam semasjid. Majulah kau baik, kau baik yang imam, tidak baca, tidak kata yang jadi imam. Kemudian camat lewat. Nah Pak Camat Pak Camat dapat baca nolak. Ayo aja Pak Camat takbir, Pak Camat Allahu Akbar. Takbir kedua Allahu Akbar, Pak Camat ini rukuk Pak. Baru ingat mau jenazah kan dia rukuk, takbir lagi Allahu Akbar sampai selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jamaah dekat. Pak Camat jangan tersinggung. Setahu kami sholat jenazah tuh mana dos rukuknya Pak Camat. Jadi Pak Camat, aku tuh tahu sholat jenazah tuh dekat di rukuknya. Cuma yang meninggal di kades rukuk tadi sebagai penghormatan. Nah, loh Camat itu Pak. Itu memang anekdot, tapi itu bisa terjadi kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita. Kemudian sebagai penutup, jamaah sekalian, tadi aku nyingok ada nasi kotak. Ada beberapa majelis, yaitu salah satunya majelis tarjih yang mengatakan tidak boleh makan pada acara kematian. Aku sempat baca disertasinya itu Pak, dan aku temukan ternyata dalilnya adalah yang meninggal selagi hartanya belum dibagikan kepada ahli warisnya, kemudian dia meninggalkan anak, maka itu masih termasuk kategori anak yatim, harta anak yatim. Lebih baik daripada makan harta anak yatim, maka tidak diperbolehkan makan di tempat kematian. Itu dalilnya. Oke, kita tidak usah berdebat. Kita sepakati itu. Kita sepakati bahwa ya, kalau makan harta anak yatim, ketika yang meninggal itu masih meninggalkan anak dan anak itu anak yatim, maka tidak boleh kita makan di sana. Kita sepakati itu. Taruhlah. Tapi perlu kami sampaikan Bapak, anak Bapak Haji Rasid Hasan ini sudah begawe galo. Jadi tak kata yang yatim. Anak bungkus 2-3 boleh Pak. Laju. Ada suatu ketika nah datang memang itu, dia tuh tidak galak kalau makan di pengajian. Kubesik ke sama bibi, dia tuh lain bi, majelis tarjih bi. Tak galak kalau dia makan di acara kematian bi. Bungkus ke baik, bungkus bawanya balik Pak. Tak konsisten. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang nanti dihidangkan atau dibawa pulang itu bukan harta anak yatim, karena anak dari beliau inilah begawe galau Pak. Insya Allah halalan thayyibah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana afriq 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil zalimin wansurna 'alal qawmil munafiqin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Ananda Rian